Ramadan yang kita sering dengar ya, keutamaannya yaitu apa? Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat yang berikutnya. Apa itu? Pertama, imanan, karena keimanannya, karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia percaya adanya Allah, adanya hari akhir, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Maka dia adalah orang yang beriman. Yang pertama adalah syaratnya karena keimanannya kepada Allah. Yang kedua, ihtisaban, dan dia berharap supaya dia mendapatkan pahala dan diampuni segala dosa-dosanya. Dengan dua syarat ini, lalu Allah akan berikan apa atas puasanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Bayangin, hanya 30 hari lebih kurang, hanya 1 bulan. Ketika kita berpuasa, dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lama, yang dulunya Allah ampuni. Bukankah itu salah satu dari kenikmatan yang Allah berikan? Cukup di situ? Tidak. Yang berikutnya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat atau melakukan ibadah di bulan Ramadan, ya, salat, membaca Al-Quran, belajar di bulan Ramadan, mempelajari Al-Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya, salat sunnah, berzikir, dan seterusnya dari ibadah yang Allah perintahkan dan Rasulnya sampaikan kepada kita melalui para ulama. Apa yang terjadi? Dengan dua syarat juga, imanan wa ihtisaban. Karena keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya akan adanya Allah, lalu dia berharap dengan atas pahalanya, berharap atas ampunannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Cuman sholat 1 bulan, bukan berarti yang setelah sebulan ini gak sholat. Akan tetapi ini berbeda. Ya, pahala dan ganjarannya berbeda, lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya dan bulan-bulan setelahnya. Karena itu, yang kita semua sama-sama manusia, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan, pasti buat salah, pasti salah. Siapapun dia, baik saya ataupun ya teman-teman semuanya, kita pasti salah, ada yang salah. Maka dari itu bulan ini adalah momen yang paling penting buat kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ketika kita mengetahui keutamaan tersebut, terus kita belum maksimal misalnya, atau ada seorang muslim yang tidak maksimal, yang tidak mengambil kesempatan ini, maka apa? Rasulullah SAW bersabda, man syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah. Celakalah bagi seorang muslim atau muslimah, seorang hamba, ketika ia memasuki bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan tersebut pergi meninggalkannya begitu saja, habis waktu Ramadan yang dia telah lalui. Lalu apa? Walam yughfarlah. Lalu dia pun belum diampuni oleh Allah, maka celakalah dia. Kenapa? Karena begitu banyaknya pahala yang Allah siapkan dan ampunan yang Allah siapkan juga. Lalu kenapa nggak bisa menggapai atau mengambil bagian tersebut? Lalu yang berikutnya, ini untuk orang-orang yang sudah mengetahui bulan Ramadan, agar ia bisa mengambil bagian yang banyak di bulan Ramadan dari pahala dan ampunan. Dia nggak bisa, tapi tahu ilmunya apa yang Allah permisalkan. Kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Mathalul ladina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha. Seperti orang-orang yang diberikan kitab Taurat kepada mereka. Mereka tahu kitab tersebut,
di dalamnya terdapat pujian-pujian Allah, petunjuk-petunjuk Allah, hidayah Allah, dan semua berita-berita yang dibenarkan. Tapi mereka tidak mengikutinya. Cuma lam yahmiluha, tapi mereka bodoh amatan, nggak peduli. Kama himar yahmilu asfara, seperti seekor keledai, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya yang memisalkan, tapi Allah yang mengatakan mereka itulah seperti keledai yang ketika keledai tersebut diletakkan buku-buku yang besar, buku-buku yang di atasnya banyak petunjuk-petunjuk, banyak hidayah, banyak keagungan, banyak ilmu, akan tetapi keledai hanya bisa membawanya saja. Dan janganlah kita semua seperti keledai yang Allah permisalkan tersebut di surah Al-Jumu'ah ayat kelima tadi. Ketika diletakkan atau ketika ia tahu ilmunya, dia pun bodoh amatan, tidak semangat dalam bulan Ramadan. Hanya 30 hari Allah pilihkan, lebih kurang. Hanya 1 bulan yang Allah pilihkan dari 12 bulan. Dan 11 bulan lainnya tidak Allah pilihkan untuk jadi Ramadan. Maka dari itu maka kita semua untuk serius dalam Ramadan ini, ketika kita mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, maka hadirkan hati ketika membaca ayat Allah, karena dengan itu kita bisa mendapatkan pahala yang banyak, khususnya pada bulan ini. Pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, dan bahkan di dalamnya ada 1 hari yang ada malam Lailatul Qadar, seperti sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar yang letaknya ada 10 hari terakhir di malam ganjil, salah satunya Allah pilihkan, maka ketika ia beribadah di malam tersebut, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Kalau misalnya dia nggak bisa puasa karena sakit, atau karena safar, atau karena ma'dzurat yang lainnya, karena alasan yang syar'i, udzur syar'i yang lainnya, dia bisa sholat. Terus kalau nggak bisa sholat, karena mungkin sebagian perempuan ada cutinya, bukan cuti ya, ada keutamaannya, mereka bisa menggantinya. Nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, mengganti dengan apa? Beribadah kepada Allah dengan cara yang lainnya. Mungkin bisa berzikir, mungkin bisa membaca Al-Quran tapi tidak menyentuhnya, mungkin bisa memurojaahnya, maka ia akan dapat di keutamaan tadi. Maka tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Maka dari itu kita semua, ya saya pribadi dan pendengar, ya teman-teman semua, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika di bulan Ramadan seorang hamba tidak diampuni, bagaimana di bulan yang lainnya? Tentunya sangat sulit. Baik, mungkin itu aja yang kita bisa ingatkan kembali, mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi lebih baik dan diampuni dosa-dosanya, mendapatkan pahala yang banyak dari keutamaan bulan Ramadan. Baik, sekarang ya kita manfaatkan waktu untuk memperbanyak tilawah kita. Kita akan lanjutkan bacaan kita ya, khususnya di surat Al-Baqarah ya, di ayat berapa? Siapa yang ingat? Mohon maaf sebelumnya karena suara saya juga agak serak ya. Mudah-mudahan masih bisa jelas mendengarkan suara saya. Al-Baqarah ayat 23. Ayat berapa? Boleh 1, 2, 3 ya. Masya Allah, tolong saya. 1, 2, 3. Ayat 123. Silakan dibuka ayatnya. 123 kan? Iya, tadi ngebutnya ada 23 dengar saya. Iya, 1, 2, 3 bukan? Benar kan? Iya, dan benar. Silakan
dibuka semuanya di ayat 1, 2, 3.